Melihat tanaman ini, Wu Chen benar-benar memegang kendali. Dia tidak mengedipkan matanya. Dia tahu betul bahwa inilah yang dia butuhkan, Jasper Naga. Long Biyu tumbuh di tempat dengan kondisi yang sangat keras. Secara umum, itu adalah jadi yang langka. Di tempat seperti itu, hal-hal seperti itu mungkin ada. Itu hebat. Akhirnya aku menemukan Jasper Naga. Wu Chen menjadi bersemangat dan ingin berteriak keras. Dia benar-benar sangat bahagia. Dia akhirnya menemukan Jasper Naga. Selanjutnya, dia tidak bisa berhenti berlatih formula tubuh emas tingkat ke-7, dan tidak akan ada lagi rintangan. Jadi, apakah ini Jasper Naga? Mata Yue Qingzu dan Sun Yan terbuka lebar, menatap Jasper Naga. Mereka juga pertama kalinya melihat hal semacam ini, dan hati mereka juga terkejut. Karena lingkungan hidup benda ini sangat buruk, ia tumbuh di bintang neutron, dan bintang neutron ini atau bintang neutron yang akan segera mati total, yang dapat dikatakan tidak akan terpikirkan oleh siapapun. Jasper Naga, Wu Chen segera mengaktifkan kekuatannya, menggunakan jalan luar angkasa, mulai memotong ruang di sekitar batu permata naga. Batu permata naga tidak dapat dipetik langsung dengan tangan, karena suhu dan gravitasi di sekitarnya terlalu besar. Jika menggunakan tangan, Anda akan terluka parah. Oleh karena itu, Anda hanya dapat memperolehnya dengan menggunakan metode yang sangat khusus. Wu Chen memahami cara ruang, dan cara yang digunakannya adalah dengan langsung memisahkan ruang di sekitarnya, sehingga dapat memindahkan batu permata naga ke dalam cincin sumi. Tak lama kemudian, batu permata naga dipotong ke dalam cincin sumi oleh Wu Chen. Melihat ini, Wu Chen menghela napas. Setelah bertahun-tahun berusaha, ia akhirnya mendapatkan batu permata naga. Selanjutnya, Anda dapat berlatih formula tubuh emas abadi tingkat ke-7. Wu Chen mengangguk puas. Ia telah menunggu hari ini terlalu lama. Boom! Pada saat ini, tiba-tiba, seluruh ruang berguncang, aliran energi yang sangat besar, getaran terus-menerus, gelombang yang tak henti-hentinya, kekerasan yang tak tertandingi. Ketiganya tidak stabil dan goyah. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Tidak, bintang neutron akan meletus sepenuhnya. Wu Chen segera menyadari apa yang sedang terjadi. Seketika, wajahnya berubah drastis. Energi yang dimiliki oleh bintang neutron sangat mengerikan dan sangat mengerikan. Itu tidak terbayangkan. Begitu meletus sepenuhnya, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Bahkan yang kuat di alam dewa sejati harus menghindari ujung tajamnya. Kalau tidak, mereka mungkin terlibat dalam energi yang mengerikan dan mati sepenuhnya. Ayo, ayo, Wu Chen berbalik dan pergi. Bintang neutron ini, yang telah meletus sepenuhnya, akan memancarkan hampir semua energinya dalam waktu yang sangat singkat, dan kemudian akan sepenuhnya menghilang dan menuju kepunahan yang sebenarnya. Yue Qingzu dan Sun Yan juga saling mengimbangi. Semburan energi bintang neutron sama sekali bukan sesuatu yang dapat ditahan oleh orang biasa. Bahkan orang-orang di wilayah mereka pun sama, tidak dapat menahan sama sekali. 3 orang bergegas keluar, mempercepat ke tingkat tercepat yang pernah ada, secepat mungkin untuk meninggalkan bintang neutron, meninggalkan tempat yang benar dan salah ini. Setelah waktu yang lama, ketiganya akhirnya melarikan diri dari bintang neutron. Wu Chen menatap bintang neutron. Pada saat ini, bintang neutron berada dalam keadaan huru-hara. Energi yang kuat meledak dan meletus terus-menerus, membentuk tontonan langka di dunia. Sungguh tontonan. Sun Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia melihat bintang neutron meledak. Yue Qingzu juga mengangguk. Seperti Sun Yan, dia belum pernah melihat gambar seperti itu sebelumnya, dan benar-benar terkejut olehnya. Wu Chen berkata, ayo pergi. Sekarang, bintang neutron telah meletus sepenuhnya, dan Long Biyu telah ditemukan. Tidak perlu tinggal di sini. Yue Qingzu dan Sun Yan juga tidak banyak bicara. Mereka langsung pergi dan meninggalkan tempat ini. Ketiga pria itu mendarat di sebuah planet tak berawak dan melihatnya. Wu Chen berkata, aku telah memutuskan untuk menutup di sini dan menerobos formula tubuh emas abadi tingkat ke-7. Sun Yan dan Yue Qingzu juga melihat planet ini. Kekuatan jiwa yang besar dilepaskan untuk menjelajahi situasi planet ini. Tidak ada masalah besar yang ditemukan. Jika mereka menutup di sini, mereka tidak bisa. Yue Qingzu, Sun Yan, aku akan menutup kali ini. Mungkin butuh waktu. Kalian bisa pergi.
Yue Qingzu dan Sun Yan saling memandang. Mereka tidak mengerti apa yang dimaksud Wu Chen. Sun Yan berkata, "Wu Chen, kamu ingin mengusir kami?" Wu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak akan mengusir kalian, tetapi mungkin ada pergerakan besar di negara-negara asing kapan saja. Jadi, aku harap kalian dapat kembali dan membantu Tianlanzi dan Dan Xingzi. Jika ada pergerakan di negara-negara asing, kalian dapat membantu." Kedua gadis itu terkejut. Tanpa diduga, Wu Chen berpikir demikian. Mereka mengira bahwa dia akan mengusir mereka. Melihat kedua gadis itu, Wu Chen juga enggan untuk menyerah. Namun, dia sangat jelas sekarang bahwa ini bukan saatnya bagi anak-anak dan anak perempuan untuk saling mencintai. Mereka harus fokus pada situasi keseluruhan. Sekarang, ancaman ras alien akan datang. Jika mereka tidak dapat menemukan cara untuk menghadapinya, maka dunia dan alam semesta mereka akan hancur total. Bagus. Yue Qingzu dan Sun Yan juga orang-orang pintar. Mereka juga tahu bahwa dunia mereka akan berada dalam bahaya, dan orang asing mungkin datang untuk menyerang kapan saja. Pencarian Wu Chen untuk mencari Long Biyu telah berakhir, dan tidak ada artinya bagi mereka untuk tinggal lebih lama lagi. Di sisi lain, di dunia Dan Xingzi membutuhkan orang. Mungkin mereka dapat membantu mereka di masa lalu. Bawa aku untuk menjelaskan kepada anak-anak biru langit bahwa jika mereka benar-benar memiliki kebutuhan mendesak untukku, mereka dapat mengirim komunikasi Yuan Shen, dan aku akan segera kembali ke dunia Dan. Bagi Wu Chen, kariernya tidak hanya demi naga dan Jasper. Dia juga ingin pergi ke dunia naga dan dunia Phoenix untuk mengumpulkan esensi darah jiwa naga dan keluarga Phoenix, mengolah 9 perubahan naga dan kode Phoenix. Jika semua ini dapat dicapai, maka kekuatannya akan berubah secara kualitatif, yang akan lebih membantu untuk perlawanan masa depan terhadap invasi alien. Kami akan melakukannya. Di bintang tak berawak ini, setelah periode kehangatan yang singkat, Yue Qingzu dan Sun Yan pergi dan kembali ke alam Dan, sementara Wu Chen tinggal di sini dan memasuki keadaan tertutup. Dia ingin berlatih formula tubuh emas tingkat ke-7. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, tanpa disadari, sudah 7 tahun berlalu. Dalam 7 tahun ini, Wu Chen masih berlatih jurus tubuh emas tingkat ke-7. 7 tahun kemudian, tiba-tiba, napas di bintang tak berawak itu melonjak, energi yang ganas dan ganas datang dari segala arah, berkumpul dengan gila-gilaan. Di bawah pengumpulan energi yang begitu besar, energi di tubuh Wu Chen juga berangsur-angsur meningkat, dan warna emas muncul di sekujur tubuhnya, yang sangat kaya, seperti manusia emas, sangat mempesona dan seterusnya. Horor. Ah! Wu Chen meraung. Kekuatan mengerikan meletus darinya. Segera, terjadi kerusuhan di bintang tak berawak itu, energi yang dahsyat, yang menyebabkan bencana seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, dan sebagainya. Namun, karena ini adalah bintang tak berawak, bencana besar ini tidak menyebabkan banyak kerusakan. Aku berhasil. Aku tidak akan menghancurkan jurus tubuh emas tingkat ke-7. Hahaha. Wu Chen tertawa. Setelah bekerja keras, akhirnya dia mencapai tingkat ke-7 dari formula tubuh emas abadi. Tengah dari alam dewa sejati. Ketika Wu Chen membalikkan kekuatannya, dia menemukan bahwa dia telah membuat kemajuan dalam kultivasinya, dan mencapai tahap tengah dari alam dewa sejati. Itu adalah kejutan. Begitu dia melangkah ke alam dewa sejati, akan sangat sulit untuk meningkatkan alam, bahkan langkah kecil. Butuh waktu lama untuk mengumpulkannya sebelum dia bisa melakukannya. Namun, hanya dalam 7 tahun, dia telah menembus tahap tengah dari alam dewa sejati. Jika kecepatan seperti itu disebarkan, penjagaan akan mengejutkan semua orang. Tentu saja, Wu Chen juga tahu bahwa terobosannya sebagian besar disebabkan oleh fakta bahwa dia telah menyelesaikan tingkat ke-7 dari formula tubuh emas abadi. Bagaimanapun, bahan-bahan yang digunakan dalam formula tubuh emas abadi tingkat ke-7 adalah semua hal dengan energi yang kuat. Hal-hal ini dikumpulkan menjadi satu tubuh, dan energi yang diciptakan sangat mengerikan, sehingga pencapaiannya akan mengalami terobosan. Jika dia berlatih sesuai dengan usahanya sendiri, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menembus tahap tengah dari alam dewa sejati. Setelah beberapa saat, Wu Chen memusatkan momentumnya, dan bintang tak berawak itu perlahan-lahan memulihkan ketenangannya. Sekarang setelah ia menembus level ke-7 formula tubuh emas abadi,
tidak ada artinya bagi Wu Chen untuk tinggal di sini lagi. Sudah waktunya untuk meninggalkan tempat ini dan pergi ke tempat berikutnya. Seseorang. Pada saat ini, Wu Chen tiba-tiba menemukan bahwa ada gelombang kuat yang datang ke arahnya. Gelombang ini, napasnya sangat kuat, tidak lebih lemah dari semi-ilahi. Wu Chen terkejut saat menemukan ada napas besar di sini, karena dia selalu mengira ini adalah bintang tak berawak, dan sebelumnya, dia tidak mendeteksi sesuatu yang kuat. Tuan, ini mungkin bukan manusia. Tiba-tiba, kata api hampa. Bukan manusia. Wu Chen terkejut. Apa maksudmu dengan itu? Tuan, Anda akan melihatnya, kata api suci lembah. Berbicara, napas besar itu telah datang. Melihat benda ini, Wu Chen terkejut, dan kemudian mengerti arti api suci sugu. Karena ada kerangka besar, yang tidak berbeda dengan kerangka manusia, tetapi dapat berjalan tegak dan memiliki gelombang napas yang kuat. Apakah ini kerangka? Wu Chen melihat benda ini, dan dia tahu bahwa di alam semesta, ada semua jenis tubuh kehidupan tipe tengkorak, yang juga dapat ada, dan tubuh kehidupan semacam ini memiliki nama khusus, yang disebut keluarga tengkorak. Pada saat ini, gelombang unik keluar dari kerangka besar ini dan berubah menjadi suara aneh, yang mulia, apakah Anda baru saja berlatih? Itu sejumlah besar energi. Anda berbicara. Mendengar suara ini, Wu Chen bahkan lebih terkejut. Dia bisa berbicara, dan suara yang dia buat adalah suara manusia mereka, yang membuat orang harus terkejut. Tengkorak itu mengangguk, ya, yang mulia, kami bisa berbicara bahasa manusia. Anda, ada makhluk lain di sini selain Anda. Ya. Tengkorak itu mengangguk lagi. Wu Chen menatapnya dan sangat terkejut. Dia tidak menyangka ada tubuh yang hidup di sini, dan itu bukan hanya tubuh yang hidup. Dan yang lainnya, apakah Anda dalam bentuk yang sama? Hampir, kata tengkorak itu. Wu Chen berkata, bisakah Anda membawa saya ke tempat Anda tinggal? Merupakan kehormatan besar bagi kami untuk memiliki yang mulia. Sikap kerangka itu sangat hormat, karena kekuatan napas yang dilepaskan oleh Wu Chen jauh lebih kuat daripada miliknya, yang merupakan keberadaan tingkat yang lebih tinggi. Dimanapun itu, yang kuat dihormati dan yang lemah adalah semut. Tidak ada keraguan tentang itu. Baiklah, pimpin jalannya. Wu Chen sangat ingin tahu tentang kehidupan asing seperti itu. Dia ingin pergi ke tempat mereka tinggal untuk melihat seperti apa keberadaan itu. Ngomong-ngomong, apakah kamu punya nama? Namaku Wu Chen. Aku punya nama, kata kerangka itu, Mohis. Mohis. Wu Chen mendengar nama ini untuk pertama kalinya. Namun, mengingat kerangka itu adalah jenis kehidupan yang berbeda, tidak apa-apa bagi Wu Chen untuk mengambil nama seperti itu. Yang mulia, silakan ikuti aku. Kerangka itu terbang maju dan keluar. Kemudian, Wu Chen menyusul. Setengah jam kemudian, mereka mendarat. Kampung halamanku ada di depan, pendeta. Wu Chen melirik dan menghirup udara dingin, karena mayat ada di mana-mana. Ini adalah dunia mayat yang nyata, dan tulang-tulang di sini tidak hanya manusia, tetapi juga iblis, setan, dan bahkan alien. Mereka tersebar di tanah ini. Sekilas, semuanya adalah tulang-tulang semacam ini. Mereka sama sekali tidak dapat melihat ujungnya. Yang terhormat akan datang, keluarlah untuk menemuinya. Dengan raungan Mohis, momentum yang kuat meletus, menyapu ke bawah dan menyebar ke seluruh ruang. Seketika, apa yang awalnya merupakan mayat di mata Wu Chen berdiri. Dia bergerak sangat cepat. Dia tidak dapat melihat sesuatu yang aneh. Dia sangat terampil. Pemandangan seperti itu, jika dilihat oleh orang biasa, akan tercengang oleh penjagaan yang aman. Bahkan Wu Chen, butuh beberapa waktu untuk terbiasa dengannya. Wu Chen menepuk dadanya untuk membiasakan diri. Dia melihatnya lagi. Hanya sebagian kecil mayat di sini yang masih tergeletak di tanah dengan damai, tanpa tanda-tanda kehidupan. Dalam waktu singkat, sebut saja mereka kerangka. Mereka semua dikelilingi oleh Wu Chen, dengan mata kosong dan sedikit cahaya aneh. Mereka tampaknya sangat ingin tahu tentangnya. Apakah ini yang terhormat? Aneh sekali. Aneh. Mendengar dua kata ini, Wu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, tolong, kalian, ini benar-benar aneh. Namun, dia tidak peduli. Dilihat dari fluktuasi energi kerangka ini, kekuatan mereka tidak terlalu kuat. Paling-paling, itu adalah wilayah legendaris,
yang lebih rendah dari Mohis, dan yang terlemah, bahkan wilayah kutub bintang, yang tidak dapat menjadi lawannya bahkan jika seluruh bagian ditambahkan. Yang terhormat, jangan pedulikan. Orang-orang ini tidak punya banyak waktu untuk bangun. Mereka belum pernah melihat keberadaan yang terhormat. Kata Mo, Wu Chen berkata, apakah kamu menghitung kekuatanmu berdasarkan waktu bangunmu? Mo berkata, secara umum, semakin lama aku terbangun, semakin kuat kekuatanku. Misalnya, aku telah terbangun selama lebih dari 1000 tahun, dan sekarang aku memiliki kekuatan. Orang-orang ini, artinya, selama ratusan tahun, kekuatan mereka jauh lebih buruk daripada aku. Misalnya, orang-orang yang terbangun kurang dari 100 tahun, tidak akan muncul di siang hari, hanya di malam hari, mereka akan muncul, karena kekuatan mereka tidak cukup. Jika mereka muncul di siang hari, mereka akan mudah terbakar oleh sinar matahari di siang hari, dan kekuatan mereka akan menurun, atau bahkan menghilang. Petik 2. Begitulah, mendengarkan cerita Moze, Wu Chen memahami sebuah ide umum. Apakah ada kehadiran yang lebih kuat darimu? Tidak peduli apapun itu, Wu Chen tidak tertarik pada alam semi-dewa. Hanya makhluk yang lebih kuat, seperti alam dewa sejati, yang dapat membangkitkan minatnya. Ya, Mo mengangguk. Di mana mereka? Mohis mengangkat tangan kerangkanya, menunjuk ke ruang angkasa yang dalam, dan berkata, di dalamnya, tempat yang lebih dalam. Wu Chen melihat ke kedalaman ruang dan mengerutkan kening. Tampaknya ada semacam rahasia yang tidak diketahui di tempat ini. Yang mulia, apakah Anda ingin masuk jauh ke dalamnya? Tanya Mohis. Wu Chen berkata, mengapa, apa masalahnya? Ada keberadaan yang sangat mengerikan di dalamnya. Suatu kali, saya masuk jauh ke dalamnya dan berencana untuk masuk dan melihatnya. Tetapi ketika saya masuk jauh ke dalamnya sejauh 3000 mil, saya dipukul mundur oleh kekuatan yang kuat dan terluka parah. Butuh waktu bertahun-tahun bagi saya untuk pulih. Ketika sampai pada keberadaan yang misterius dan menakutkan itu, Mo Ze masih merasa takut. Keberadaan yang mengerikan seperti itu jelas merupakan kekuatan paling menakutkan yang pernah dilihatnya. Bagaimana kekuatan itu dibandingkan denganku? Di sini. Sang Mohis berpikir keras, setengah mendengar dan menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu, tapi aku tahu kekuatan itu sangat mengerikan. Wu Chen tidak bertanya lagi. Hal-hal ini hanya dapat diketahui jika dia menyelidikinya sendiri. Selain itu, dia hanyalah kekuatan setengah dewa. Kekuatannya tidak terlalu kuat. Ada banyak hal yang tidak memenuhi syarat untuk dia hubungi. Setelah tinggal di sini selama beberapa hari dan memiliki pemahaman dasar tentang tempat itu, Mohis pergi ke tempat yang lebih dalam. Sepanjang jalan, Wu Chen terus berjalan. Dalam perjalanan, dia hanya melihat tulang-tulang, semua jenis tulang. Kecuali tulang-tulang, tidak ada yang tersisa. Tulang-tulang ini pada dasarnya beristirahat di siang hari, tergeletak di tanah, seperti tulang-tulang asli, dan bahkan fluktuasi energi tidak akan dipancarkan. Hanya pada malam hari, mereka akan bangun. Pada kuartal keempat tahun ini di ruang Zhou, kami mencari energi yang kuat, melahapnya dan memperkuat kekuatan kami. Dia tidak peduli dengan tulang-tulang ini. Selama mereka tidak melawannya, dia tidak peduli. Seharusnya ada 3000 mil di sini. Ia merasa telah berjalan sekitar 3000 mil, dan Wu Chen berhenti di sini, karena ia ingat bahwa suatu kali di tempat ini, Mohis bertemu dengan kekuatan yang sangat kuat, yang sangat menakutkan, bahkan ia terluka oleh sebuah pukulan. Wu Chen melepaskan kekuatan jiwanya, dan kekuatan besar itu menyebar dan menyapu seluruh tempat untuk melihat apa yang aneh di sini. Namun, ia kecewa dengan hasil deteksi tersebut, karena ruang di sekitarnya tidak berbeda dengan tempat lain. Itu masih hamparan tulang yang luas. Ia tidak tahu di mana itu. Adapun kekuatan yang kuat, kita belum melihatnya sama sekali. Seperti tulang-tulang di tempat lain, mereka tidak akan muncul di siang hari, tetapi di malam hari. Wu Chen tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan, karena benda-benda di sini pada dasarnya tidak muncul di siang hari, yang tidak berbeda dengan kematian. Hanya pada malam hari mereka dapat keluar untuk beraktivitas. Wu Chen terus bergerak maju tanpa mempedulikan hal ini. Ada begitu banyak mayat di sini, yang mengejutkan. Ia bahkan memiliki kecurigaan bahwa itu kemungkinan besar adalah medan perang, datang dari era yang sangat jauh.
Hanya perang berskala besar yang dapat menciptakan begitu banyak mayat. Namun, dia tidak pergi jauh. Tiba-tiba, sebuah kekuatan dahsyat melesat keluar entah dari mana, membawa momentum guntur, dan menyerbu ke arahnya. Itu benar, Wu Chen terkejut. Melihat energi dahsyat ini, dia percaya apa yang dikatakan Mohis. Bang, merasakan serangan energi ini, Wu Chen juga menarik napas dalam-dalam, memegang tinjunya dan meledakkannya dengan satu pukulan. Energi dahsyat itu segera meletus. Momentumnya mengerikan, melonjak gila-gilaan, berguling dengan panik dan bergegas ke segala arah. Dalam benturan kekuatan ini, tulang-tulang di sekitarnya tersapu dalam sekejap, terfragmentasi atau bahkan hilang sama sekali. Benturan kekuatan yang dahsyat itu menghasilkan badai yang sangat besar, membelah ruang di sekitarnya tanpa ampun, dan seluruh ruang itu seharusnya hancur berkeping-keping. Agak sulit. Wu Chen tahu bahwa kekuatan-kekuatan ini pada dasarnya sama dengan kekuatan seorang pria kuat di puncak tingkat 9 surga. Serangan seperti itu sulit ditanggung oleh Mohis, tetapi itu tidak akan mematahkan semua tulang dan kekuatannya. Jika itu benar-benar serangan oleh seorang pria kuat di alam dewa sejati, maka kekuatan Mohis akan meningkat. Itu tidak dapat dilawan sama sekali. Itu akan hancur secara langsung. Tidak ada yang bisa ada. Namun, baginya, serangan pria kuat di alam setengah dewa dan puncak surga ke-9 tidak terlalu kuat, karena alam kultivasinya saat ini adalah tahap tengah dari alam dewa sejati, jadi dia tidak takut padanya. Hancurkan untukku. Wu Chen memukul lagi dengan satu pukulan. Dengan energinya yang kuat, dia memukulnya secara langsung dan menghancurkan kekuatan yang kuat ini. Energi dahsyat ini telah hancur. Wu Chen terus bergerak maju. Itu hanya setengah alam dewa dan 9 puncak surgawi. Sulit baginya. Dia berharap untuk mendeteksi lebih banyak hal dan lebih banyak informasi. Anehnya, setelah menghancurkan energi dahsyat itu, Wu Chen tidak menemukan energi dahsyat itu lagi. Tampaknya sumber energi itu dihancurkan olehnya. Ini membuatnya bingung. Dia tidak mengerti rahasianya. Namun, dia tidak mempedulikannya, tetapi dia terus maju dan masuk jauh ke dalam ruang ini. Semakin dalam dia masuk, semakin banyak kerangka di ruang sekitarnya. Namun, yang membuat Wu Chen semakin bingung adalah meskipun ada lebih banyak kerangka di sekitarnya, ada lebih sedikit orang yang melahirkan kebijaksanaan hidup. Setelah kegelapan, ada kegelapan di sekelilingnya. Hanya beberapa jenis kerangka yang dapat dilihat sesekali kelahiran kehidupan cerdas. Di satu sisi, ada lebih banyak kerangka di sekitarnya, di sisi lain, ada lebih sedikit kehidupan cerdas di sekitarnya, yang jelas tidak normal. Apa rahasianya di sini? Wu Chen bingung. Dia memiliki semacam firasat. Mungkin ada beberapa rahasia yang tidak diketahui di sini. Ketika dia berjalan sejauh 1000 mil, tiba-tiba, sebuah energi yang kuat menyerbu ke arahnya. Energi ini datang dengan tenang. Bahkan dia tidak menyadarinya, jadi dia terkejut dan terlempar sejauh puluhan kaki. Neneknya. Sosok Wu Chen stabil, kekuatannya tidak sama seperti sebelumnya. Serangan semacam ini tidak akan banyak menyakitinya. Segera, dia datang ke sini lagi. Ketika dia datang ke sini, sebuah kekuatan yang kuat keluar lagi, seperti gelombang yang bergelombang, bergulung dan menyembur. Kali ini, Wu Chen berjaga-jaga. Melihat kekuatan ini turun, dia memegang tinjunya dan meledakkannya dengan satu kepalan tangan tanpa berkata apa-apa. Kekuatan yang kuat itu menyerbu keluar secara langsung dan akhirnya bertabrakan dengan kekuatan ini. Bang! Dua energi yang kuat saling bertabrakan, segera menghasilkan respons yang hebat, gelombang kekuatan yang mengerikan, menyapu dengan gila-gilaan, menghantam seluruh ruang, sangat luas, sangat menakutkan. Kekuatan alam. Wu Chen terkejut. Kekuatan-kekuatan ini telah mencapai alam dewa sejati. Sulit untuk tidak berhasil. Ada beberapa alam dewa yang kuat di sekitar sini. Melihat bahwa satu serangan tidak dapat menggoyahkan Wu Chen, energi yang kuat ini keluar lagi. Energi yang luas, seperti lautan, terus-menerus berguncang dan bergelombang, bergegas menuju Wu Chen. Hancurkan untukku. Wu Chen segera memperkuat kekuatannya dengan minuman keras. Energi besar bergetar dan tersapu keluar, bergegas menuju energi besar ini, dan langsung mengguncangnya. Meskipun energi ini sangat kuat dan telah mencapai alam dewa sejati, kultivasi Wu Chen sekarang bukanlah alam dewa sejati,
tetapi tahap tengah alam dewa sejati, jadi energi ini juga tidak dapat menahan kekuatannya, dan segera hancur, tidak dapat menahan energi super kuat ini sama sekali. Segera, energi kuat ini hancur dan menghilang olehnya. Sambil diam-diam menyaksikan kelompok energi ini menghilang, alis Wu Chen menegang, dan dia penuh dengan pertanyaan. Jika ada orang atau makhluk hidup di sekitar, bahkan jika mereka berbeda, dia akan bertanya. Sayangnya, hanya ada satu orang yang tersisa di ruang sekitarnya. Adapun tubuh kehidupan yang berbeda, mereka sama sekali tidak ada. Setelah berpikir lama, Wu Chen tidak ingin mengerti. Dia memilih untuk melanjutkan dan melihat rahasia macam apa yang ada di sana. Apa itu? Setelah berjalan lama, Wu Chen tiba-tiba berhenti. Dia melihat lubang hitam misterius di tanah di depannya. Itu tampak seperti sumur, tetapi di permukaan, ada beberapa rune misterius. Ada banyak simbol misterius di atasnya. Mereka sama sekali tidak dapat dilihat dengan jelas. Karena mereka tidak dapat dilihat dengan jelas, dia tidak akan melihatnya. Sebaliknya, dia melihat sumur ini. Gerakan kesadaran Laut Wu Chen, kekuatan jiwa yang besar, mengalir ke dalam sumur dan ingin melakukan deteksi, tetapi hasilnya tidak terduga. Ketika kekuatan jiwanya memasuki sumur, itu diblokir oleh kekuatan yang tidak diketahui dan tidak dapat dideteksi lagi. Apakah ada rahasia di dalam sumur ini? Wu Chen berpikir sejenak dan memutuskan untuk turun dan untuk melihat rahasia apa yang ada di bawahnya. Begitu dia melompat, Wu Chen melompat turun. Begitu dia memasuki sumur yang dalam, badai yang dahsyat keluar. Badai ini sangat kuat. Bahkan kekuatan puncak langit tingkat Dewa 9 yang berat akan hancur, yang sangat mengerikan. Namun, dibandingkan dengan kultivasi dan kekuatan Wu Chen, badai ini tidak ada apa-apanya. Dia banyak minum, menyalakan api di tubuhnya, membakar api suci di lembah, menahan semua badai di sekitarnya, dan tidak dapat melakukan kerusakan yang efektif padanya. Setelah menggunakan api untuk menghentikan badai, Wu Chen terus maju tanpa henti. Saya tidak tahu seberapa dalam sumur itu. Wu Chen terus berjalan selama setengah jam dan masih belum melihat dasarnya. Kelihatannya seperti lubang tanpa dasar. Sumur macam apa ini? Wu Chen kembali bingung. Sejak dia mulai menjelajah, dia selalu bingung. Tidak seorang pun yang mengenal situasi di sini memberitahu dia tempat apa ini dan apa saja yang ada di sana. Dia seperti lalat tanpa kepala, berlarian ke sana kemari, sama sekali tidak menyadari arah dan apa yang menunggunya. Seiring berjalannya waktu, badai di dalam akan menjadi semakin ganas dan menakutkan. Bahkan dia, yang berada di tengah-tengah alam dewa sejati, akan merasakan jantungnya berdebar-debar. Bukan karena kekuatannya tidak cukup kuat, tetapi badai di dalam semakin kuat dan kuat. Seperti tidak ada habisnya. Dalam hal ini, bahkan dia tidak berhati-hati. Aku ingin melihat seberapa dalam dirimu. Wu Chen sangat marah. Semakin misterius tempat itu, semakin dia ingin menjelajahinya. Dia ingin melihat hal-hal misterius apa yang ada di bawahnya. Tarik napas dalam-dalam. Wu Chen menyesuaikan api di tubuhnya. Api yang ganas itu menyapu dan keluar dengan ganas. Itu menyelimuti seluruh tubuhnya. Pembakaran itu tampaknya membakar ruang di sini. Di bawah api yang begitu ganas, badai di sekitarnya juga berangsur-angsur mundur, tampaknya tak terkalahkan, mengakibatkan keadaan ketakutan. Wu Chen memahami jalan api, dan di sana ada api suci lembah api tingkat ke-9. Kekuatan apinya sangat kuat, api yang mengerikan, membakar dengan ganas, menghancurkan semua badai di sekitarnya. Setelah menghancurkan badai di sekitarnya, tekanan di luar tubuh Wu Chen berkerut. Dia menarik napas dalam-dalam, mempercepat kecepatannya, dan bergegas turun ke tempat yang lebih dalam. Boom! Saya tidak tahu berapa lama yang lalu, tiba-tiba, suara besar datang dari bawah. Itu sekeras petir, menghancurkan seluruh ruang sumur dalam. Apa? Wu Chen juga terkejut dengan suara itu. Dia berhenti dan melihat ke bawah. Dia tidak berani melanjutkan. Tuan, sesuatu akan meletus dari bawah. Api suci lembah berkata kepadanya dalam hatinya. Letusan. Wu Chen terkejut. Secara umum, hanya gunung berapi yang meletus. Tentu saja, ada beberapa sumur dalam. Karena ada banyak gas di dalamnya, mereka juga meletus pada waktu-waktu tertentu. Apakah ada gas misterius di bawahnya? Boom! Pada saat ini, sumur dalam berguncang dengan hebat.
Gelombang energi berkumpul dan terbentuk. Energi semacam ini sangat cepat dan kuat, bahkan Wu Chen pun merasakannya. Kita di sini. Seluruh tubuh Wu Chen dipenuhi cahaya keemasan, dan cahaya keemasan yang cemerlang itu meledak keluar, membentuk Raja Peri yang sangat besar, yang muncul di luarnya. Raja Peri ini sangat besar, dan seluruh tubuhnya sangat cemerlang dan mempesona. Setelah formula tubuh emas abadi menembus level ke-7, Raja Abadi Wu Chen tidak lagi membutuhkan tanah sebagai pendukung, dan dapat langsung melayang di angkasa tanpa hambatan apapun. Dan tepat ketika Raja Perinya menggumpal, benda-benda di bawahnya juga keluar. Ini tulang. Melihat benda yang terlontar itu, Wu Chen segera membuka matanya. Dia tidak dapat membayangkan bahwa benda yang terlontar di bawah benda itu adalah mayat. Bang! Mayat yang tak terhitung jumlahnya, berdampak pada Raja Perinya, kekuatan yang sangat besar, menghancurkan Raja Perinya dengan keras, bergetar terus-menerus, tampaknya tidak dapat menahan energi yang kuat seperti ini, untuk diangkat. Transfer ruang angkasa. Wu Chen tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Dia segera melakukan transfer ruang angkasa. Energi yang kuat meletus darinya. Dia langsung menggali ruang tempat dia berada dan membentuk ruang independen. Ruang semacam ini memiliki nama transfer, yaitu ruang yang berbeda. Setelah Wu Chen menggunakan transfer ruang untuk memindahkan dia dan Raja Abadi ke ruang yang berbeda, tulang-tulang itu tidak lagi memiliki tekanan apapun. Mereka hanya menembus ruang dan bergegas keluar dengan kecepatan yang sangat cepat. Bagaimana tulang-tulang bisa dikeluarkan dari dasar? Apakah menurutmu tulang-tulang di luar itu semuanya terbentuk oleh letusan sumur ini? Wu Chen melihat tulang-tulang yang meletus ini dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia tahu bahwa ada banyak sekali tulang di luar angkasa. Namun, dia tidak mengerti bagaimana tulang-tulang itu terbentuk. Namun sekarang dia melihat sumur dalam yang meletuskan tulang-tulang. Dia tampaknya mengerti apa. Mungkin, tulang-tulang di luar semuanya menyembur dari sumur dalam ini. Mengirimnya keluar, lalu menyebarkannya ke seluruh tempat. Letusan semacam ini berlangsung selama setengah jam, yang merupakan akhir dari deklarasi tersebut. Dalam setengah jam ini, Wu Chen selalu berada di ruangnya sendiri yang aneh. Dia diam-diam menyaksikan letusan semacam ini, letusan besar ini, dia tidak tahu berapa banyak kerangka yang telah meletus, kerangka-kerangka ini, semua jenis kerangka biologis, yang membuatnya sangat terkejut melihat di sini, dia lebih teguh, mungkin, tulang-tulang di luar benar-benar meletus dari sumur dalam ini, dan kemudian berhamburan keluar angkasa. Sudah waktunya untuk berhenti. Melihat bahwa sumur dalam tidak lagi meletus, Wu Chen keluar dari ruang berbeda yang diciptakannya. Pada saat yang sama, Raja Abadi dalam tubuhnya juga kembali. Alasan mengapa dia tidak kembali sebelumnya adalah karena dia perlu menggunakan kekuatan Raja Abadi untuk menjaga ruangnya yang berbeda. Jalan ruangnya saat ini tidak terlalu terampil, dan ruang dan energi yang berbeda yang diciptakan sangat terbatas, sangat mudah untuk diserang oleh dunia luar. Dalam hal ini, dia membutuhkan kekuatan Raja Peri untuk menjaga. Itu berarti dia bertindak pada Raja Peri di ruang yang berbeda, seperti baju perang Raja Peri sebelumnya, menggabungkan pertahanan Raja Peri dengan ruang yang berbeda. Tempat apa di bawah ini? Melihat ke dasar sumur yang dalam, Wu Chen menjadi semakin ingin tahu di mana sumur yang dalam itu dan mengapa ada begitu banyak mayat. Tunggu sebentar, pastikan sumur yang dalam itu tidak meletus lagi, Wu Chen terus saja melanjutkan. Masuk jauh ke dalamnya, dia akan pergi untuk melihat di mana itu dan rahasia apa yang dimilikinya. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk terbang turun, Wu Chen akhirnya sampai di ujung. Ketika dia melihat pemandangan di depannya, dia tercengang. Tempat seperti apa itu? Wu Chen benar-benar terkejut. Ruang di bawah sumur dalam itu hampir seperti dunia lain. Tulang-tulang di sini ada di mana-mana. Entah berapa banyak yang menumpuk. Itu hanya sumur tulang. Selain itu, ada semacam aura membunuh, yang mengalir cepat dan melonjak tanpa henti. Bahkan jika itu lebih baik daripada dewa sejati seperti dia, juga perlu merasa takut dan berani, dan semua yang mati berada dalam bahaya. Wu Chen merasa jauh lebih baik ketika kekuatan roh tubuhnya mengalir dan kekuatan teror menyapu, menghilangkan gas pembunuh yang kuat. Melihat ke tempat ini, Wu Chen merenung sejenak. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia melangkah masuk. Semakin dia masuk, semakin banyak tulang yang ada. Selain itu,
Di samping tulang-tulang, dia bisa melihat beberapa pedang, dan bahkan beberapa senjata dimasukkan ke dalam tulang-tulang itu. Dapat dilihat bahwa ada perang yang sengit di sini. Di dunia ini, hanya perang yang dapat menyebabkan pembunuhan yang mengerikan, dan hanya perang yang dapat menyebabkan begitu banyak mayat. Ini bukan medan perang antara ras yang berbeda di alam semesta. Wu Chen tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan, karena ras alien adalah ras yang sangat penakluk. Keberadaan mereka hanya untuk membunuh. Mereka selalu ingin menaklukkan alam semesta, mengendalikan alam semesta, dan menjadi penguasa seluruh alam semesta. Untuk mencapai ini, mereka akan melancarkan perang dan menyerang ras lain dengan sembrono dari waktu ke waktu, dan kekuatan mereka juga merupakan kekuatan bitah. Bahkan ras naga yang paling kuat pun bukanlah lawannya di depan ras lain. Pada saat ini, semua ras di alam semesta akan bersatu dan memusatkan upaya mereka untuk menghadapi ras lain.